Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi di Daryanti Hexa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang VBAC di episode 6, episode Hexa. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang proses saya saat itu bagaimana saya membuat oksitosin itu membuncah sehingga terjadinya kontraksi, teman-teman. Jadi karena dari usia 38 minggu, usia 30 mingguan itu saya di rumah aja ya, karena takut lahiran di jalan, takut kontraksi, takut ketuban pecah, ini itu banyak takutnya saat itu saya. Jadi ya gitu, nggak ngapa-ngapain, diem, kayak otak butek segala macem gitu. Suami akhirnya di anniversary di ngajakin jalan tuh, kemana ya bun, jalan yang nggak bahaya gitu kan. Akhirnya saya, anak pertama saya sama suami memutuskan buat ke stasiun Bogor. Jadi kita tuh naik kereta saat itu ke stasiun Bogor. Di stasiun Bogor kita nggak turun lagi, jadi kita nunggu kereta yang kita tumpangin itu balik. Qadarullah pas sampai stasiun Depok Lama, anak aku yang pertama itu pup. Nah, pup yang paling enak itu beresin tuh di stasiun Depok Baru, karena kan ada tangga ya, tangga melingkar gitu di bawah, naik turun. Jadi pas sampai stasiun Depok Baru, akhirnya suami saya membawa anak saya ke toilet, sedangkan saya naik turun tangga beberapa putaran sampai suami saya selesai. Nah, naik turun tangga beberapa putaran gitu kan, karena habis jalan-jalan relax juga kan. Akhirnya naik turun tangga sambil dibawa happy, dibawa senang bakalan ketemu bayi kan saat itu. Nah, akhirnya sore kita pulang, itu kita berangkatnya pagi, sore kita pulang. Dan malamnya suami ngajak nonton di rumah sekitar jam 8 malam kalau nggak salah. Jam 8 malam itu udah terasa tuh mules, rasa perut mules. Itu hari Sabtu jam 8 malam perut mulai terasa mules itu nggak ini ya, sakit banget kayak baru mens ya. Terus nggak bisa tidur malam itu, udah mulai nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, nggak bisa dimeremin, sampai besoknya juga susah istirahat gitu, makin lama makin sakit, sampai akhirnya keluar mucus flak gitu. Jadi bentuknya itu kayak lendir, cuma dia ada coklatnya saat itu. Nah, karena udah nyiapin perlengkapan kelahiran, akhirnya setelah keluar mucus flak kita ke bidan nih. Pas ke bidan kan terus kita cek dalam sama bidan, dicek dan ternyata janinnya itu belum masuk panggul, teman-teman. Bahkan sempat kerasa diogrek-ogrek kepalanya, digoyang-goyangin lah pakai tangan. Itu masih di pintu masih di pintu panggul, belum masuk panggul sama sekali saat itu. Udah sakit banget, belum masuk pintu panggul, ya Allah rasanya masya Allah tabarakallah, sakit. Akhirnya kita memutuskan nih, kata bidannya, ini lahiran sekitar seminggu lagi mbak, jadinya kita pulang. Padahal tadinya udah pamit sama anak mau lahiran, ternyata suruh pulang. Sampai rumah nggak bisa tidur, teman-teman. Sampai saat itu nggak bisa tidur. Sampai akhirnya itu hari Minggu ya, mucus keluar. Hari Senin sakit, makin tidak bisa tertahankan, teman-teman. Sakit banget, ya Allah, sakit ya Allah. Sampai akhirnya sholat itu masya Allah ya, itu makin di sholat zuhur, karena sakitnya luar biasa saat itu ya. Sholat itu 3 detiknya itu kayak tidur pules, cuma itu nge-recharge tenaga banget saat itu. Menjelang sore keluarlah darah kan, udah punya feeling nih bakalan lahiran. Cuma suami bilang
nunggu dibalas dulu sama bidan. Ya ayah udah nggak kuat, ini udah nggak kuat ya. Akhirnya ba'da asar diantarlah ke bidan. Sakitnya masya Allah, kalau ada gajrukan apalagi berasa banget sakitnya. Dan saat itu ketemu sama bidan Siti, aku bilang, mbak, aduh mbak tolongin aku ya. Akhirnya jam 4 ternyata di sana sudah pembukaan 4 ya, sudah pembukaan 4. Ba'da Isya jam 19.15 itu lahir teman-teman. Nah, lahir itu usianya sudah 41 minggu 5 hari teman-teman. Lewatnya banyak banget, hampir 42 minggu. Nah, bagaimana kondisi anak aku saat itu, berapa berat badannya? So, jangan kemana-mana, kita sambung di episode 7. Jangan lupa like, comment, and subscribe.